Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Asyifa dari NIM 42. Hari ini saya akan mengajak kalian menelusuri topik sangat penting bagi bangsa kita, yaitu membangun keberlanjutan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mungkin terdengar panjang dan serius ya, tapi ini dari topik ini sederhana, bagaimana kita bisa menumpas korupsi secara menyeluruh, adil, dan berkelanjut sehingga memberi manfaat nyata bagi seluruh rakyat. Korupsi bukan hanya soal hukum, ia menyentuh hidup sehari-hari kita. Pelayanan publik yang lambat, harga kebutuhan pokok yang naik, pembangunan yang tertunda, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang terkadang menurun. Sejak masa kolonial hingga era modern, korupsi terus berubah bentuk. Tapi jangan khawatir, kita juga akan melihat harapan dan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Mari kita mulai dari akar sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi Indonesia bukan hal baru. Sejak masa penjajahan Belanda, praktik suap dan pungutan liar sudah ada. Pegawai pribumi yang bekerja sebagai perantara kekuasaan kolonial sering memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi. Tidak ada pengawasan yang kuat dan sistem kolonial yang diskriminatif membuat korupsi terasa biasa saja. Setelah Indonesia merdeka, semangat pembangun bangsa yang bersih justru menghadapi tantangan yang sangat besar. Pada masa Orde Lama, pemerintahan Soekarno fokus pada revolusi dan pembangunan saja, sementara pengawasan keuangan negara lemah, aparatur yang kesejahteraan rendah, dan sistem kontrol yang lemah membuat korupsi tumbuh subur. Soekarno sendiri menyebut korupsi sebagai penyakit sosial bangsa, tapi waktu itu belum ada lembaga yang cukup kuat untuk menindak pelakunya tersebut. Ketika Soeharto berkuasa, banyak orang yang berharap birokrasi jadi tertib dan efisien. Namun, justru di masa ini, korupsi berkembang menjadi sistematik dan terorganisir. Kekuasaan sangat terpusat di tangan segelintir elit. Hubungan antara penguasaan dan pengusaha melahirkan kolusi dan nepotisme. Proyek pemerintahan sering dijadikan ladang keuntungan pribadi dan kelompok. Lembaga pengawasan seperti BPK kurangnya independen, transparansi hampir tidak ada, kritik dibungkam, dan korupsi menjadi bagian dari cara kerjanya politik. Hasilnya, ketimpangan ekonomi meningkat, krisis moneter melanda, dan kepercayaan rakyat runtuh. Semua ini memicu tumbangnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Pemerintahan B.J. Habibie memperkenalkan ketetapan MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk berbagai lembaga cikal bakal anti korupsi seperti Komisi Ombudsman Nasional dan KPKPN. Puncak terjadinya pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui UU Nomor 30 Tahun 2002. KPK punya kewenangan penuh menyelidik, menyidik, dan menuntut pelaku korupsi secara independen. Sejak itu, banyak kasus besar berhasil diungkap, termasuk pejabat tinggi, anggota DPR, dan kepala daerah. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum pun mulai pulih. Namun, perjalanan KPK ini selalu mulus. Banyak pihak merasa terancam dan mencoba melemahkan lembaga ini, mulai dari revisi undang-undang, intervensi politik, hingga kriminalisasi penyidik. Akibatnya, independensi KPK perlahan berkurang. Kasus-kasus besar yang dulu cepat ditangani kini berjalan lambat, bahkan mendek. Bentuk korupsi juga semakin canggih.
korupsi digital, penggelapan dana bangsa, hingga jual beli jabatan. Ini menunjukkan bahwa keberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan hukum, diperlukan perubahan budaya politik, moral, dan sistem birokrasi secara menyeluruh. Untuk membangun keberlanjutan strategis anti korupsi harus menyentuh berbagai aspek kehidupan bernegara. Yang pertama ini penguatan penegakan hukum, yang dimana KPK, kepolisian, dan peradilan harus independen dan profesional. Hukum harus berlaku sama untuk semua agar masyarakat benar-benar percaya pada keadilan. Yang kedua, reformasi birokrasi dan transparansi digital. Digitalisasi layanan publik seperti e-government atau e-budgeting menutup celah korupsi dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ini pendidikan dan budaya integritas. Nilai anti korupsi harus ditanam sejak dini di sekolah, kampus maupun pelatihan aparatur. Generasi yang berintegrasi akan menolak praktik korupsi, bukan hanya takut hukum. Yang keempat ini partisipasi masyarakat. Rakyat harus aktif mengawasi pemerintahan. Aplikasi pengaduan publik seperti Span Lapor membantu warga melaporkan dugaan korupsi dengan aman, lengkap dengan pelindungan bagi pelapor. Yang kelima, keberanian politik pemimpin, yang dimana pemimpin yang berintegritas menjabat teladan moral bagi masyarakat dan aparatur. Ketika kepala daerah atau pejabat tinggi menolak gratifikasi, membuka aset, dan menindak tegas bawahan yang korup, pesan moralnya sangat kuat. Korupsi bukan soal hukum, tapi juga soal keadilan sosial. Ketika segelintir orang menguasai sumber daya negara rakyat kecil yang menderita, harga kebutuhan naik, pelayanan publik menurun, dan kepercayaan pada pemerintahan itu hilang. Strategis ini anti korupsi yang berkeadilan sosial memastikan hukum berpihak pada rakyatnya saja. Dana publik kembali untuk kesejahteraan masyarakat, bukan memperkayakan elit. Pemberantasan korupsi adalah perjuangan moral untuk mengembalikan hak rakyat atas keadilan dan martabat bangsa sejahtera. Sejarah panjang korupsi di Indonesia mengajarkan satu hal: perjuangan melawan korupsi bukan lomba cepat, melainkan perjalanan panjang. Dibutuhkan konsistensi, keberanian, dan sinergi seluruh elemen bangsa. Pemerintahan memperkuat hukum dan tata kelolaan, masyarakat aktif mengawasi, generasi muda menjadi pelopor budaya integritas. Jika seluruh komponen bangsa bersatu, pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berintegritas bukan utopia. Perjuangan melawan korupsi bukan sesuatu yang bisa dicapaikan dalam semalam. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan keberanian dari seluruh lapisan masyarakat. Dari masa kolonial hingga era modern, praktik korupsi terus berubah bentuk dan menyesuaikan diri dengan sistem politik dan ekonomi yang ada. Namun, inti permasalahannya tetap sama. Tanpa komitmen moral, hukum, dan aturan saja tidak cukup untuk menumpang korupsi secara efektif. Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab aparatur hukum, melainkan tugas bersama seluruh bangsa. Pemerintahan harus memperkuat penegakan hukum, memastikan lembaga seperti KPK, kepolisian, dan peradilan berjalan secara independen dan profesional. Penegakan hukum yang tegas dan adil menjadi fondasi agar masyarakat percaya bahwa setiap pelanggaran dari pejabat tinggi hingga warga biasa memiliki konsekuensi yang sama. Tanpa keadilan yang konsisten, kepercayaan publik akan terus terkikis dan celah bagi praktik korupsi agar tetap terbuka. Selain hukum, budaya, dan pendidikan, integritas memainkan peran krusial.
Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika publik harus ditanam sejak dini, baik di sekolah, kampus, maupun dalam pelatihan bagi aparatur negara. Generasi muda yang terbiasanya hidup dengan integritas akan tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang berani menolak gratifikasi, menegakkan aturan, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Pendidikan anti korupsi bukan sekedar teori, tetapi investasi jangka panjang bagi bangsa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Partisipasi masyarakat juga tak terkalahan penting. Rakyat harus diberdayakan sebagai pengawasan aktif jalannya pemerintahan. Dengan literasi hukum dan sosial, warga mampu menggunakan mekanisme pelaporan publik, melapor dugaan pelanggaran dengan aman, dan memastikan bahwa suara mereka terdengar. Perlindungan bagi pelapor atau whistleblower menjadi bagian penting agar keberanian masyarakat tidak dihalangi oleh ancaman atau intimidasi. Ketika masyarakat memiliki peran aktif, praktik korupsi akan semakin sulit berkembang karena pengawasan tidak hanya berada di tangan aparat hukum, tetapi juga rakyatnya sendiri.